Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menganalisis, yaitu analisis abnormal return menggunakan metode event study pada sektor transportasi darat terhadap peristiwa kenaikan harga BBM tahun 2022. Nah, kenapa kelompok kami ingin menganalisis kenaikan harga BBM pada tahun 2022? Karena pada saat itu terjadi sebuah peristiwa atau fenomena kenaikan harga BBM yang membuat masyarakat ini menjadi resah akibat kenaikan harga BBM. Dan kelompok kami ingin menganalisis apakah ada pengaruh terhadap perusahaan transportasi darat. Oleh karena itu, kelompok kami akan menganalisis tersebut. Baik, selanjutnya saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adinda Fahrani Saputra dengan NIM akhir 349. Dan selanjutnya ada Anna Verta Fitloves dengan NIM akhir 352. Selanjutnya ada Davadian Sadrina dengan NIM akhir 353. Dan ada Fauzan Dimas Wicaksono dengan NIM akhir 354. Dan selanjutnya ada Silvani Aprilia Sugandi dengan NIM akhir 355. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM akhir 350. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik. Yang pertama, latar belakang. Peningkatan harga BBM bisa mengaruhi keputusan investasi oleh investor dalam melaksanakan aktivitas jual beli di pasar modal. Sehingga dengan terdapatnya pengaruh terhadap perilaku ataupun sikap investor dalam aktivitas jual beli saham di pasar modal hingga bisa merangsang terbentuknya respon pasar. Pada saat para pelaku pasar modal, di mana itu adalah perusahaan emiten, serta konsumen investor mendapat suatu informasi yang mempunyai akibat terhadap para pelaku pasar itu sendiri, hingga hendak mempengaruhi pula terhadap kegiatan perdagangan di pasar modal, menurut Grenda et al. Tahun 2023. Kenaikan harga BBM ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perusahaan transportasi, karena kegiatan transportasi sangat memerlukan bahan bakar. Menurut Asosiasi Logistik Indonesia, komposisi BBM ke biaya transportasi itu sangat besar, sekitar 40% hingga 50%. Jadi, ketika BBM naik, maka biaya produksi dari perusahaan transportasi juga akan ikut naik. Ini juga akan berdampak sampai ke harga jual yang ditanggung konsumen. Menurut Adiana tahun 2020. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana reaksi pasar modal terhadap kenaikan harga BBM tahun 2022 di Indonesia? Yang kedua, bagaimana perubahan return saham indeks LQ45 pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah kenaikan harga BBM tahun 2022 di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana perubahan abnormal return saham indeks LQ45 pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah kenaikan harga BBM tahun 2022 di Indonesia. Lalu selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasar modal terhadap kenaikan BBM tahun 2022 di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perubahan return saham indeks LQ45 pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah kenaikan harga BBM tahun 2022 di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perubahan abnormal return saham indeks LQ45 pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah kenaikan harga BBM tahun 2022 di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Prasetyo Ari Lambang dengan NIM akhir 350. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Jadi, pasar modal yang efisien adalah pasar di mana setiap informasi yang diberikan oleh korporasi selalu diikuti dengan perubahan harga. Nah, jika secara umum efisiensi pasar modal itu merupakan kondisi seberapa efisien informasi pasar modal atau yang dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi terkini
bagi investor. Nah, informasi yang relevan dikategorikan menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada informasi berupa transisi harga dari masa lampau atau past information. Kedua yaitu ketersediaan informasi kepada publik atau public information. Dan yang terakhir, informasi yang diserap oleh publik maupun private, yaitu public dan private information gitu. Nah, selanjutnya itu ada event study. Nah, tujuan dari event study itu adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa memberikan dampak yang signifikan terhadap harga saham atau kinerja keuangan perusahaan. Nah, peristiwa ini bisa berupa pengumuman internal perusahaan atau kejadian eksternal yang berpengaruh secara makroekonomi. Event study adalah alat yang sangat penting untuk memahami bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi baru, memberikan wawasan tentang perilaku investor, dan membantu mengevaluasi efisiensi pasar. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada return saham. Nah, jika menurut Tendrian dalam buku Portofolio Investasi, teori dan aplikasi return saham mencerminkan imbal hasil yang diharapkan investor atau resiko yang diambil. Nah, dalam pasar saham Indonesia yang relatif berkembang dan sensitif terhadap perubahan ekonomi global maupun domestik, volatilitas return saham seringkali lebih tinggi dibandingkan pasar saham di negara maju. Faktor seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan return saham di Indonesia. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait abnormal return. Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return yang expectation, return yang diharapkan oleh investor. Menurut Hartono 667 pada Rindang dan Nur Hasanah 2023. Selisih dari return tersebut dapat berupa selisih positif maupun selisih negatif. Jika abnormal return positif, berarti return yang sesungguhnya lebih besar dari return yang diharapkan oleh investor. Sedangkan jika abnormal return negatif, berarti return yang sesungguhnya lebih kecil dari return yang diharapkan oleh investor. Selanjutnya ada harga saham. Menurut Jogianto 2014-167, pengertian dari harga saham adalah harga suatu saham terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Sartono 2015-70 menyatakan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham cenderung turun. Selanjutnya di sini ada return dan abnormal return PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. Di sini ada dua tabel, mungkin saya akan menjelaskan contoh salah satu di dua tabel ini untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, tabel pertama yang sebelah kiri ada estimate periode. Mungkin saya mengambil dari nomor pertama yaitu tanggal 4 bulan 8 2022 dengan periode T21 dan close price 154 dan RI-nya 0,203125 dan ERI-nya yaitu min 0,0291. Yang tabel kedua saya ambil dari yang ditandai yaitu nomor 8 dengan Windows periode tanggal 5 bulan 9 2022 dengan periode T0, close price-nya yaitu 120 dan RI-nya min 0,06250 dan ERI-nya yaitu 0,00291 dan abnormal return-nya yaitu min
0,06250. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari presentasi yang berjudul Return dan Abnormal Return PT Adi Sarana Armada. Return sahamnya dengan total min 0,00708. Selanjutnya, return dan abnormal return PT WH Transportasi Indonesia Tb. Returnnya dengan total min 0,00648. Lalu ada return dan abnormal return PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Returnnya dengan total min 0,00559. Di sini saya akan menjelaskan return dan abnormal return pada PT Transcon Jaya Tbk. Di sini estimasi periodenya dimulai dari 4 Agustus 2022. Yang pertama periodenya T-21 dengan cost price 236 dengan RI 0,01724. Kemudian 5 Agustus 2022 dengan periode T-20 dengan cost price 236 dengan RI 0,000. Kemudian 8 Agustus 2022 dengan T-19 dengan cost price 254 dengan RI 0,07627. Kemudian 9 Agustus 2022 dengan periode T-18 dengan cost price 248 dengan RI 0,000. Kemudian 11 Agustus 2022 dengan periode T-16 dengan cost price 260 dengan RI 0,04839. Kemudian 12 Agustus 2022 dengan periode T-15 dengan cost price 246 dengan RI min 0,05385. Kemudian 15 Agustus 2022 dengan periode T-14 dengan cost price 240 dengan RI min 0,02439. Kemudian 16 Agustus 2022 dengan periode T-13 dengan cost price 232 dengan RI min 0,03333. Kemudian 19 Agustus 2022 dengan T-11 dengan cost price 250 dengan RI 0,03336. Kemudian 22 Agustus 2022 dengan periode T-10 cost price 260 dengan RI 0,04000. Kemudian 23 Agustus 2022 dengan periode T-9 dengan cost price 258 dengan RI min 0,00769. Kemudian 24 Agustus 2022 dengan periode T-8 dengan cost price 298 dengan RI 0,0000 dan ERI-nya hasilnya dengan hasil akhir 0,008223. Kemudian Windows periode di Transcon Jaya Tbk dimulai dengan tanggal 25 Agustus 2022 dengan periode T-9 dengan cost price 256 dengan RI 0,000775. Kemudian abnormal returnnya min 0,01598. Kemudian 26 Agustus 2022 periode T-90 cost price 250 dengan RI min 0,02344 dan abnormal return min 0,3166. Kemudian 19 Agustus 2022 periode T-11 cost price 292 RI 0,0800 dengan abnormal return min 0,00023. Kemudian 31 Agustus 2022 dengan periode T-13 dengan price 278 dengan RI 0,01460 dengan return 0,00637. Kemudian 1 September 2022 dengan periode T-14 dengan cost price 270 dengan RI 0,02878 dengan return min 0,03700. Kemudian Windows periode di tanggal 5 September 2022 dengan T0 kemudian cost price 276 dan RI 0,04545 dengan ERI 0,00823 dengan abnormal return 0,03723. Kemudian 6 September 2022 T+1 cost price 274 RI min 0,00725 dengan abnormal return min 0,01547. Kemudian 8 September 2022 dengan T+3 cost price 274 dengan RI min 0,81611 dengan abnormal return min 0,82433.
Kemudian 12 September 2022 dengan T plus 5 cost price 280 dengan RI min 0,01408 dengan RI min 0,02231. Dan 13 September 2022 dengan periode T plus 6 cost price 280 dengan RI 0,0000 dan abnormal return min 0,00823. Kemudian 14 September 2022 T plus 7 cost price 266 dengan RI min 0,05000 dan abnormal return min 0,05823. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analis. Metode deskriptif analis digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar modal terhadap tragedi Sarinah di Indonesia. Selain itu, metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return adalah penelitian studi peristiwa, yaitu event study dalam kurung. Kemudian, variabel penelitiannya. Menurut Sinambia 2021, variabel penelitian adalah suatu atribut nilai atau sifat dari objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu antara satu dan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel abnormal return. Kemudian populasi. Menurut Sugiono 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sami ke dalam sektor transportasi. Kemudian ada teknik analisis. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan event windows, yaitu periode pengamatan yang mengacu pada jurnal pendukung penelitian Wulan dan Sulasmiyati 2017. Pengamatan dilakukan selama 15 hari yang terdiri dari 7 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat peristiwa, dan 7 hari setelah peristiwa kenaikan harga BBM tahun 2022. Periode pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 sampai 14 September 2022. Kemudian ada analisis data statistik. Yang pertama ada uji normalitas, one sample t-test, dan pair sample t-test. Kemudian sampelnya yaitu ada 5, yaitu yang pertama kode BPTR, nama perusahaan BT Bavavia Prosperindo Trans Tbk. Kemudian ASA yaitu PDA di Sarana Armanda. Yang ketiga ada WH Transportasi Indonesia TB. Kemudian yang keempat LRNA Eka Sali Lorena Transport Tbk, dan yang terakhir TRJA dengan Transkon Jaya Tbk. Kemudian ada uji normalitasnya. Uji normalitasnya yaitu datanya yaitu TMN7 nilai signifikasi 0,084, kesimpulannya normal. Kemudian TMIN6 nilai signifikasi 0,728 dengan kesimpulan normal. Kemudian data TMIN5 nilai signifikasi 0,105 dengan kesimpulannya normal. Kemudian TMIN4 nilai signifikasi 0,018 dengan kesimpulan tidak normal. Kemudian TMIN3 dengan nilai signifikasi 0,273 normal. Kemudian TMIN2 dengan nilai signifikasi 0,525 normal. Kemudian TMIN1 0,072 normal. Kemudian TNOL dengan nilai signifikasi 0,123 dengan kesimpulan normal. Kemudian TPLUS1 dengan 0,618 dengan kesimpulan normal. Kemudian TPLUS2 nilai signifikasi 0,00 dengan kesimpulan tidak normal. Kemudian TPLUS3 dengan nilai signifikasi 0,001 dengan kesimpulan tidak normal. Kemudian TPLUS4 dengan nilai signifikasi 0,676 dengan kesimpulan normal. Kemudian TPLUS5 dengan nilai signifikasi 0,676 dengan kesimpulan normal. Kemudian TPLUS6 dengan 0,306 dengan kesimpulan normal. Kemudian TPLUS7 dengan 0,501 dengan kesimpulan normal. Kemudian ARSBLM dengan nilai signifikasi 0,031 dengan kesimpulan tidak normal. Kemudian ARSCDH dengan nilai signifikasi 0,01 dengan kesimpulan tidak normal. Tabel ini menunjukkan hasil uji normalitas data 7 hari sebelum, data 7 hari sesudah, serta average abnormal return dan sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan harga BBM tahun 2022. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa p-value atau nilai signifikasi T min 4, T min T plus 2, T plus 3, ARSBLM, SDH secara berturut-turut sebesar 0,018, 0,000, 0,001, 0,031, 0,001 dari A sama dengan 5% sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Artinya data tidak berdistribusi normal sehingga perlu dilakukan uji Wilcoxon. Selanjutnya ada uji one sample t-test. Berdasarkan hasil uji one sample t-test, p-value atau nilai signifikansi untuk 7 hari sebelum, 7 hari sesudah, dan pada saat peristiwa diperoleh nilai signifikansi keseluruhan menunjukkan signifikansi lebih besar dari alpha 5% atau 0,05.
maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar kenaikan harga BBM 2022. Selanjutnya ada Wilcoxon Test. Hasil Wilcoxon Sign Rank Test sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,345 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan harga BBM pada perusahaan transportasi di Bursa Efek di tahun 2022. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 tidak menyebabkan abnormal return yang signifikan pada sektor transportasi darat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji statistik termasuk uji normalitas, uji one sample t-test, dan Wilcoxon Sign Rank Test mengindikasikan bahwa perubahan harga saham dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tidak berbeda secara signifikan. Dengan demikian, pasar modal bereaksi secara efisien terhadap informasi kenaikan harga BBM tersebut tanpa adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja saham dalam jangka pendek.